Perkenalkan sekali lagi saya Okta, Mas Okta, saya host dan moderator di acara ini. Semoga dengan topik yang relevan di atas ini nih, remaja pacaran memang apa masalahnya? Nah itu dia. Kita mau tidak hanya sekedar mencari masalah, tapi juga berbagi bagaimana kita menyikapi itu dan akhirnya nanti menemukan, mungkin berbagi ya tentang bagaimana kita menyikapinya atau solusi-solusi yang bisa kita pernah buat atau mungkin dari tempat lain buat. Kita akan persilahkan Ibu Natalia Kurniawan sebagai Direktur PT Fortuna Paradiso Univika untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Oke, sekali lagi selamat sore. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di acara Sangkir Asa. Saya berharap bahwa hari ini bukanlah menjadi hari yang terakhir kita bisa melakukan diskusi seperti ini. Ini yang pertama dan saya berharap ke depannya nanti kita ada lagi dengan topik yang tentu saja masih related di dunia pendidikan, di dunia anak-anak ya, tapi dengan tema yang mungkin berbeda. Jadi itu saja harapan saya, semoga inisiasi acara di hari ini dapat dukungan dan saya berharap bisa membawa dampak positif untuk kita semua, membawa sebuah tambahan ilmu, cerita dan pengalaman sehingga membuat kita berusaha untuk menjadi role models yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita nggak sempurna. Orang tua itu tuh bagaimana menjadi pendidik yang baik, orang tua yang baik, itu nggak ada pakemnya. Karena setiap situasi, setiap anak, mereka mempunyai kisah yang unik, karakter yang masing-masing berbeda. Jadi saya merasa kalau saya sebagai orang tua, kita tuh selama masih hidup, ya kita harus selalu berkembang dan berkembang dan berkembang. Harus selalu mau mengakui dan memperbaiki diri, supaya again, kita nggak sempurna, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang dititipin oleh Tuhan kepada kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Natal. Dan maka untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Ewa untuk berbagi. Silahkan. Mungkin sebenarnya nggak panjang karena yang kita harapkan adalah suara dari Bapak dan Ibu. Tapi ada beberapa data yang mungkin kita bisa jadi pembuka dari kondisi anak-anak kita sekarang. Karena balik lagi dulu kita pacaran umur berapa sih? Kayaknya umur 15, 16 lihat pagar pasangan kita aja udah bahagia banget gitu ya. Lihat genteng aja kayaknya udah surga dunia gitu ya. Tapi sekarang ada fakta-fakta yang menarik, data yang itu. Sejak usia 10 hingga 17 tahun, itu mereka udah mulai pacaran. Jadi kalau dulu 15-16 pacaran, sekarang 10 tahun pun sudah ada pacaran gitu. Lalu sulitnya dari pacaran adalah pacaran yang sehat itu ada. Kita tahu bahwa siswa kita pasti ada yang pacaran yang sehat. Tapi balik lagi, resikonya juga banyak. Dan di sini kita bisa lihat resikonya tinggi sekali. Dan resikonya itu salah satunya adalah kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Jadi kalau saya praktik, saya juga beberapa kali menangani kasus kekerasan, bahkan dimulainya di umur sekitar 10-11 tahun. Jadi hubungan seksual yang dimulai sangat dini gitu. Nah yang bikin lebih serem lagi datanya, dulu kalau kita ngomongin Komnas Perempuan, itu biasanya yang diurusin apa sih? Paling banyak apa? KDRT. Sekarang kita lihat deh, KDRT kasusnya berapa? 622. Mantan pacar berapa? Itu baru mantan pacar. Yang masih pacaran 422. Jadi memang sekarang kita udah mulai tidak lagi fokus hanya pada KDRT, tapi fokus pada KDP sekarang istilahnya. Kekerasan dalam pacaran. Dan berbagai cara melakukan kekerasannya juga beragam. Karena sekarang udah mulai masuk digital, berarti mulai ada kekerasan-kekerasan yang menggunakan digital. Kayak misalnya penyebaran foto. Sayangnya anak-anak kita tidak belajar, banyak yang tidak belajar bahwa foto itu ada foto privat, ada foto yang memang boleh disebar. Jadi banyak yang menyebarkan. Dulu sempat ada gerakan, jangan telanjang depan kamera. Tapi ternyata gerakan itu cuma berakhir setengah tahun kalau nggak salah, maksimal setahun. Habis itu berhenti. Nah, ternyata itu adalah sebenarnya bagian yang cukup penting. Nah, ada data lagi yang kedua yang juga lebih serem. 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun ini yang kita baru naksir loh waktu dulu. Mereka sudah melakukan seks pranikah. Dan balik lagi kalau kita lihat, kapan sih mulainya? Umur 15 sampai 19 tahun itu bahkan sudah mulai. Jadi kita bisa lihat dini banget mereka mulainya. Karena mereka mulainya dini, mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu sekarang ada tren-tren yang aneh banget. Kayaknya lagi ada tren di, mungkin ibu-ibu lagi dengar sekarang lagi booming satu Korea. Yang anak perempuan yang bunuh diri 25 tahun karena pacaran.
Dulu dia pacaran dengan, waktu dia 16 tahun dia pacaran sama 27 tahun. Nah itu grooming namanya, jadi itu bahaya. Dan anak-anak kita bisa juga. Gitu. Nah selain grooming ada istilah-istilah lain lagi yang mungkin Bapak Ibu mungkin sekarang udah dengar. Ada love bombing, diperhatikan gila-gilaan, terus habis itu udah dapat, ya udah ditinggal. Gitu. Udah dapat kok, terus mau ngapain lagi gitu. Terus dulu adanya ghosting, sekarang namanya ada breadcrumbing. Dikasih sih harapan sedikit, jadi dia bertahan. Kalau ghosting kan hilang sama sekali, kalau ini dikasih harapan sedikit. Jadi dia tetap ngikutin, tapi nggak berhasil kontak secara dalam gitu. Nah sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang kita mau coba perhatikan di dalam remaja-remaja ini. Untuk yang sehat, puji Tuhan mereka sehat gitu ya. Nah kita perlu memperhatikan buat mereka yang mungkin usianya belum cukup matang untuk bisa mengambil keputusan atau bisa membuat hubungan yang sehat. Nah, semua ini kita akan mulai pertanyaan pertamanya dengan paling memicu yang ini. Siapa yang salah di dalam situasi ini? Mungkin saya mau dengar dari Bapak Ibu, mungkin ada kasus yang bisa di-share atau mungkin sebenarnya bukan kasus tapi pendapat dulu deh. Kira-kira siapa yang salah kalau sampai kondisi ini terjadi? Dugaan saya, ini datang dari rumah. Bisa jadi ada yang butuh perhatian ketika masih anak-anak di rumah, tetapi tidak semua cukup anak-anak tersebut bisa mendapatkan perhatian langsung dari orang tuanya. Kemudian ketika beranjak remaja, perhatian ini meminta untuk dipenuhi dengan wujud-wujud seperti data yang tadi ditampilkan. Kepada teman, mencari pacar, kemudian justru kepada orang lain yang ternyata orang yang baru di hidup pribadi tersebut. Itu menurut pandangan saya. Yang saya lihat, mungkin di sharing awal tadi saya bilang 1-2 tahun terakhir harus saya akui bahwa memang di sini pola asuh orang tua menjadi pondasi utama bagaimana anak akhirnya memproyeksikan dirinya keluar. Karena memang menyambung pembicaraan Pak Dimas tadi, yang saya hadapi itu memang mereka yang sebenarnya permasalahan utama dan intinya adalah cuma satu, butuh perhatian sih. Dan pas banget ketika dia butuh dan ada yang datang. Dan itu seperti tidak bisa disia-siakan gitu aja itu. Jadi kalau ditanya siapa yang salah, tadi sih saya tidak menyalahkan orang tua sepenuhnya, tapi yang hanya terpikir di kepala saya adalah ini pondasi dari pola asuh orang tua. Kadang mungkin si anak merasa nggak nyaman. Kadang dia merasa nggak nyaman di dalam keluarga, lingkungan. Jadi dia mencari pas di luaran ada yang lebih bikin dia merasa nyaman. Jadi dia ke sana gitu. Kalau menurut pendapat saya sih seperti itu. Bicara siapa yang salah, saya sebetulnya merasa kurang nyaman dengan ini ya, karena mengandung unsur judgement ya. Karena memang ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Tidak hanya 1, 2, tapi ada berbagai banyak faktor. Tetapi memang mengusung konsep bahwa pembelajaran itu dimulai dari rumah, pembelajaran itu dimulai dari keluarga. Sekolah pertama itu adalah keluarga dan dari rumah, sehingga memang di rumah itu menjadi penting untuk membangun atau menanamkan pondasi yang kuat kepada anak. Dan ada perbedaan atau pergeseran antara bagaimana dulu orang tua yang dulu sama yang sekarang dengan kesibukan dan lain sebagainya, sehingga tabungan emosionalnya, kemudian penalaman nilai-nilai dan lain sebagainya yang mungkin berkurang, ditambah perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan dan berbagai informasi positif dan negatif yang mana mudah diperoleh oleh anak, tapi dengan keterbatasan atau kekuatan mental yang belum siap. Nah, jadi complicated ya, artinya semuanya semuanya itu memberikan peran untuk dampak-dampak yang terjadi seperti itu. Kalau menurut pendapat saya kok mungkin saya yang di sini ini merasa salah gitu. Pertanyaan itu menarik. Gitu. Mungkin saya atau kita semua di sini adalah pencipta suasana mereka sehingga melakukan sesuatu kan gitu. Jadi kok ini tampaknya malah
tadi yang mengandung unsur judgement tadi ya, kita diundang di sini untuk melihat dan menyadari, lalu sebenarnya lebih penting apa yang akan kita lakukan gitu. Kalau ditanya siapa yang salah, justru malah pertanyaan yang menyinggung saya gitu, mungkin menyinggung kita semua, larinya ke situ. Karena jangan-jangan kita bekerja malah mengundang, ada ya mungkin tempat-tempat bakso yang ditutup gitu kan, sebenarnya itu malah mengundang reaksi untuk seperti itu anak-anak remaja gitu. Sangat kompleks sekali gitu. Justru pertanyaan ini malah mengajak saya, mungkin suster, kita semua untuk melihat lalu apa yang kita lakukan gitu. Dampaknya untuk anak, untuk generasi masa depan apa gitu. Tadi menarik banget ketika jawabannya adalah faktornya banyak sekali. Iya, tidak pernah ada faktor tunggal dalam sebuah masalah gitu. Terutama di anak-anak. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di Indonesia, anak-anak nggak hanya dibesarkan oleh satu pihak gitu, nggak hanya orang tua. Kadang-kadang orang tuanya nggak ada, sibuk. Lalu siapa yang ambil alih? Biasanya kakak paling besar. Kakak paling besar tuh yang biasanya atau babysitter atau pembantu dan sebagainya. Atau juga sebenarnya ada kakek nenek, om tante dan sebagainya. Yang masalah adalah sebenarnya ada nggak komunikasi di antara pihak-pihak ini, lalu berbagi peran. Siapa yang harus bertanggung jawab di bagian yang mana? Balik lagi, peran itu sangat besar. Sampai kalau kita dengar ada istilah it takes a village to raise a children. Jadi nggak bisa cuma 1-2 orang. Dan village-nya itu siapa aja isinya? Village-nya banyak. Village-nya termasuk salah satunya adalah kita sebagai guru yang juga sebagai orang tua kan, ketika ada di sekolah gitu. Jadi kalau ditanya salah siapa, kita nggak bisa nunjuk sebenarnya ke satu orang. Memang tujuan dari pertanyaan ini adalah agar kita bisa refleksi sebenarnya apa yang pernah saya lakukan ya. Jadi bukan nunjuk bahwa oh ini yang salah orang tua, ini yang salah ini yang salah, enggak. Kalau kita mau berkaca, ada satu teori bagus banget, mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka. Ada satu teori namanya teorinya Bronfenbrenner. Teori terkenal banget. Bronfenbrenner berapa kali ke Indonesia cuma buat nguji teorinya benar apa enggak. Nah, Bronfenbrenner tuh bikin satu teori bahwa satu anak itu mempengaruhi lingkungannya, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan yang kosong seperti tadi diceritakan, ya kalau dia kosong ya dia akan nyari perhatian. Dari mana? Ya karena yang dicari yang seharusnya di dekat nggak ada, dia akan nyari di yang lebih jauh, yang lebih jauh. Siapa? Ya yang kebetulan banyak yang justru predator yang di luar kita yang, oh anak ini haus kasih sayang, oke, yuk sini yuk, tapi gitu kan. Selalu ada tapi-tapinya gitu. Nah kita bisa lihat berarti tanggung jawab siapa nih untuk anak ini agar pacaran dengan sehat. Tadi udah jawabannya adalah orang tua, pola pengasuhan, terus ada mungkin yang tadi belum terjawab, pertemanan. Pertemanan itu satu pacaran biasanya. Kalau zaman kita dulu bilangnya geng ya, kalau zaman sekarang istilah circle. Nah di circle ini biasanya kalau satu pacaran nggak lama sebelahnya pacaran. Nah jeleknya adalah kalau satu pacaran dan beresiko tinggi, artinya melakukan hubungan yang belum seharusnya mereka lakukan, sebelahnya juga ngikut. Gitu. Belum lagi ada istilah peer pressure. Oh gue udah, lu belum keren, lu belum kayak anak-anak sekarang gitu. Jadi ada tekanan-tekanan seperti itu. Dan sayangnya saya dengar itu dari anak SMP. Jadi untuk peer pressure untuk hubungan seksual itu terjadi bahkan pada anak SMP, bukan SMA loh. Jadi dia maksa temannya untuk lakukan, ya karena hubungan pertemanan, kalau lo masih mau jadi teman gue, ya lo lakukan juga dong. Gitu. Jadi ada pertemanan, ada orang tua yang kita nggak bisa tutup karena sebagian besar di sini adalah guru. Mungkin kita juga perlu ingat bahwa kita harusnya jadi orang terdekat dibanding orang tua bahkan. Kenapa? Yang sering galak, yang sering ngomel di rumah orang tua kan. Guru tuh kadang-kadang, apalagi kalau guru SMA ya, ini cowok-cowok lagi gitu kan. Aduh temen nongkrong nih, nanti kalau istirahat ke BK gitu. Nah tapi kadang-kadang di beberapa sekolah yang saya dengar ada juga tuh satu cerita sampai ke saya, gemes ya kalau nggak ngomong ke guru yang lain, ujungnya nyampe lagi ke anaknya. Loh kok jadi saya nggak bisa percaya dong guru-guru nih gitu. Jadi itu banyak banget terjadi dan nggak hanya di Jakarta. Kebetulan saya megang beberapa daerah yang lagi saya teliti, hasilnya seperti itu gitu. Gatelnya mulut untuk cerita itu kadang-kadang kita lupa gitu. Ini ada rahasia. Sekali dia tidak percaya kita, maka
Yang dipercaya siapa? Ya pacarnya dong. Yang kebetulan megang kuncinya dia kan. Gitu. Jadi kalau ditanya salah siapa? Saya setuju bahwa tidak ada satu faktor, bahwa orang tua ikut berperan. Tadi mulai merasa bersalah, iya Pak, Mas. Rasa bersalahnya memang kita paksain waktu itu. Jadi memang karena kita di sini ya semua bertanggung jawab. Tambah satu tadi ada pertemanan yang kita kadang-kadang juga lupa. Gitu. Jadi banyak faktor nih, banyak banget yang memang kita harus lakukan sesuatu. Kalau ngomong soal feeling guilty sebenarnya udah lama, mungkin 3 tahun terakhir. Mungkin ini curhat pribadi sebenarnya, ini nggak ada hubungannya sama anak-anak sebenarnya. Jadi merasa feeling guilty karena mereka terlalu percaya, bahkan sampai untuk making a decision juga depend on me gitu loh. Dan saking ya harus aku akui juga bahwa saking nggak pernah diperhatiinnya dulu di masa kecil dia sampai di SMA, ketika ketemu aku seperti bertemu apa bahasanya, mungkin seperti musafir bertemu mata air mungkin ya. Itu beban, jujur. Secara pribadi aku beban karena udah beberapa kali aku ngomong bahwa jangan bergantung sama ibu. Kamu sudah SMA, sudah punya otonomi sendiri, tapi karena di masa lalu dia nggak pernah punya basic soal menggantungkan hidup di orang lain, jadi ketika dia bertemu dengan yang tepat, ya dia akan menggantungkan itu. Dan sejujurnya itu beban. Bahkan sampai hari ini pun, ketika tadi mungkin Pak Victus bilang soal siapa yang salah, mungkin 20-30% ada peranku juga pasti di situ. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk pacaran, memutuskan mungkin untuk lebih dekat lagi sama pacarnya gitu. Ya seperti tadi yang dikatakan, memang banyak faktor termasuk pertemanan. Karena banyak pengalaman dari cerita gitu ya. Banyak juga anak-anak yang di rumahnya itu sopan, ya taat beribadah lah gitu, di sekolah pun demikian. Tapi rupanya karena terlalu introvert, merasakan harus begini, ini tidak baik, ingin tahu yang ini tidak baik. Tapi akhirnya bertemu dengan teman yang suka ya buka-bukaan apa gitu kan. Jadi dia rasa ingin tahu apa sih itu gitu. Jadi akhirnya untuk berpacaran pun ketemu yang pacaran yang memang tidak pertemanannya juga pergaulannya bebas. Jadi karena ingin tahu, akhirnya dia juga mau melakukan hal yang sebenarnya tidak seharusnya gitu. Bahkan kebanyakan memang anak-anak yang tadi masih SD, SMP gitu, lagi pergolakan mencari jati diri mereka apa. Tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge hanya karena orang tua, tapi memang pertemanan itu yang paling parah menurut saya kadang gitu. Karena juga disitulah, di teman itulah yang ada bullying gitu kan. Kalau kamu seperti tadi dikatakan, kalau kamu tidak melakukan ini kamu nggak gentle gitu kan. Kamu tidak usah teman dengan kami. Sementara anak ini mungkin butuh teman juga. Karena dia butuh teman, kalau mau berteman ya ikut juga pola teman-temannya seperti itu. Itu saya setuju dan juga memang ya bukan hanya tanggung jawab orang tua. Memang yang penting kata orang kan, menjadi anak-anak itu menjadi teman. Tapi kadang untuk bijaksananya menjadi teman itu ya perlu belajar juga gitu. Karena kadang dikiranya berteman dan anak-anak remaja begitu karena jadi teman apa saja yang mereka itu kita ikutan gitu. Padahal bukan itu, mereka juga mau figur, kalaupun teman mereka kita sebagai, kalau kami sebagai biarawati gitu, sebagai guru, mereka juga ingin ada ketegasan gitu ya dari yang lebih tua, bukan hanya sebagai teman yang ikut-ikut apa yang mereka mau gitu. Itu bagi saya memang ini tantangan bukan hanya bagi orang tua di rumah atau di sekolah, tapi semua yang orang dewasa tantangannya untuk menghadapi orang muda saat ini, apalagi dengan kemajuan teknologi. Dulu yang di desa pun yang mungkin jarang terjadi anak-anak di bawah umur begitu sudah mau melakukan, sekarang sudah banyak gitu, bahkan mungkin melebihi yang di kota gitu, karena banyak anak yang akhirnya mohon maaf mengandung masih kecil gitu. Itu banyak di desa malah gitu. Karena mereka baru tahu soal teknologi ya, soal HP apa gitu kan. Kalau di kota mereka sudah biasa lihat di TV, lihat apa. Kalau di desa-desa biasanya karena baru lihat ingin tahunya itu benar-benar ini, akhirnya sampai kebablasan. Itu sih pengalaman saya. Terima kasih. Oke. Makasih suster. Jadi memang ada satu lagi memang yang ditambahin. Jadi bukan hanya pertemanan, ingat pertemanan mereka nggak hanya selingkaran ini loh. Teman kita dulu adalah yang di kompleks sama, yang di sekolah sama, tapi ternyata di sini role modelnya atau contohnya ada di luar sana mungkin yang didapat dari digital. Nah itu juga menarik banget tuh tentang digital ini. Karena balik lagi, kita nguasain gak sih digital?
Nah, pertanyaannya adalah siapa di sini yang millennials? Kalau millennials pun masih pendatang. Yang millennials tapi pendatang, tapi lebih awal ya belajarnya ya dibanding yang generasi X atau yang bahkan baby boomers. Tapi balik lagi, sebagian besar dari kita pendatang, sehingga kita nggak terbiasa untuk pakai alat-alat ini, gawai-gawai ini. Sehingga memang kita harus belajar. Tadi baru ngobrol sama Mas Okta, sebenarnya ada beberapa teknik ya, ada beberapa keterampilan yang perlu kita pelajari, namanya digital citizenship. Kita udah jadi warga negara Indonesia, warga negara Jakarta gitu ya, warga Jakarta. Tapi kita pernah nggak sih belajar jadi warga digital yang baik? Mana yang boleh ditiru, mana yang enggak. Kalau ngebalas WA kayak gimana sih? Beda kan? Siswa kita serem banget kalau udah balas WA. Kak gitu, apa ini? Atau G, enggak gitu. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti gitu. Atau kita nggak balas tiba-tiba PPPPPP. Ini kayaknya teknologi dulu BlackBerry ya. Cuma mereka nggak paham tapi mereka pakai gitu. Pokoknya kalau orang belum balas di PI-in aja terus. Nah itu balik lagi banyak hal yang ada di sekeliling kita memang termasuk di dalamnya adalah digital safety, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tadi pengaruh-pengaruh terkait dengan perilaku yang berbahaya tadi gitu. Nah berarti tugas di mana tuh untuk bantu anaknya untuk menyortir. Sebenarnya balik lagi kalau kita nggak ngomongin salah mungkin lebih enak kalau peran siapa untuk bantu anak-anak. Digital citizenship tadi sebenarnya ada 2 kurikulum, 1 kurikulum buat orang tua. 1 kurikulum lagi buat guru sebenarnya. Jadi anak adalah subjeknya. Anak adalah yang jadi tujuan akhirnya. Tapi ada 2. Ada dari guru, ada dari orang tua. Tapi udah dibikin kurikulumnya. Udah bagus banget. Yang bikin Kemkominfo. Bapak Ibu ngikutin Kemdikbud. Sekarang Kemdikdasmen. Yang tidak tahu apa yang dibuat oleh kementerian lain. Coba cari aja nanti habis ini mungkin Bapak Ibu bisa buka Digital Citizenship Indonesia. Ada tuh tekniknya gini, caranya gini, ngajarinnya ini. Kalau di rumah apa yang mesti dilakukan? Kayak parking space, handphone ditaruh di sini. Kalau lagi di kamar, kalau lagi mau masuk kamar taruh di luar. Kalau anaknya masih kecil misalnya. Nah banyak hal sih sebenarnya yang bisa jadi tadi warning agar tidak berbahaya ya, gitu ya suster ya buat anak-anak ini. Gitu. Kita ke pertanyaan ketiga gitu ya. Tentang menyikapinya. Nah, karena tadi kita sudah bahas ternyata ada banyak faktor begitu ya yang menyebabkan ini dan juga siapa yang salah begitu ya. Setelah kita saling mendengar, saya yakin nih pasti sudah punya. Saya yakin juga ada yang sudah belajar dan mungkin melakukan trial and error juga di sekolah bagaimana menyikapi masalah-masalah terkhusus tentang remaja berpacaran gitu. Ya, jadi ini ada sedikit cerita di salah satu sekolah di Jakarta. Ini ada seorang anak perempuan, high school. Jadi kan anak-anak itu saya rasa mereka juga punya sense. Siapa yang bisa dibully, siapa yang nggak bisa dibully. Karena aura kita ada aura kita punya naluri insting predator sebenarnya. Jadi saya dengan cerita ini, anak ini sudah dibully cukup 1 atau 2 tahun. Sampai akhirnya dia berani speak up, tapi speak up-nya bukan ke guru. Speak up-nya ke sesama teman. Perempuan yang dianggap cukup alpha female. Jadi dia percaya lalu dia ceritakan apa yang dia alami di sekolah. Dari mulai hanya perkataan sampai dengan tindakan. Jadi oleh si teman yang diceritakan ini, di-encourage lah. Come on, come with me. Don't be afraid, I will come with you. Mereka menuju ke kepala sekolah. Diceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya, didampingi oleh temannya. Tapi yang quite surprise cerita yang saya dengar adalah reaksi dari si kepala sekolahnya. Karena itu mereka sudah di usia, sudah di kelas akhir, di grade 9 kalau nggak salah. Kepala sekolahnya bukannya menanya, are you okay atau fine, tapi dia hanya menanyakan, kenapa kamu baru cerita sekarang? Kamu tahu nggak sih dedok ini udah mau lulusan? Itu amat sangat mengejutkan ketika saya mendengar cerita gitu ya. Apa korelasinya gitu kan? Untuk dia maju step forward untuk menceritakan apa yang dia alami saja itu sudah membutuhkan. Bagi orang mungkin yang tidak pernah jadi victim, kita pasti bilang, aduh lu begitu aja kenapa sih bego banget, lu mau aja. Tapi karena kita nggak di point of view-nya mereka gitu ya. Tapi kalau kita di point of view-nya sebagai seorang victim, coba kita tempatin diri, kita pasti tahu gitu loh bahwa rasanya tuh nggak gampang. Karena pasti nomor 1 yang dijudging selalu
itu common practice dari zaman dulu sampai sekarang, even until now, itu masih terjadi bahwa yang pertama kali dijudging itu adalah si victimnya. Pasti lo ngelakuin sesuatu gitu loh. Dari entah lu punya pakaian, lu punya gestur, atau kalau enggak, ya lu salah lu sendiri, lu bego sih, kenapa sih lu, maksudnya kelamat-kelemet gitu ya. Nah, dan kalau itu datang dari sesama teman, ketika saya dengar cerita itu, saya make sense, saya masih bisa berusaha memahami gitu ya. Tapi kalau ketika itu datang dari seorang pendidik, apalagi seorang kepala sekolah, itu amat mengejutkan buat saya. Jadi bagi saya yang sering terjadi di sini adalah sifat menghakimi, menjudging, pasti kamu yang salah, kamu yang kecantilan ada segala macam. Jadi ini yang saya rasa yang mungkin kita harus bisa cermati. Itu aja sih yang saya mau sharing, Mas. Hal pertama yang memang perlu kita lakukan adalah menyediakan diri dan menerima apapun yang disampaikan oleh mereka yang bercerita kepada kita, dan menghindari dari judgement dan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan. Itu baik sekali. Artinya menerima dan memberikan kenyamanan, itu poin yang pertama. Karena memang tadi apa yang disampaikan, tidak semua anak itu mudah terbuka. Mungkin beberapa anak yang ekstrovert mempunyai kemampuan untuk bercerita, tetapi mungkin anak yang introvert atau mungkin ada beberapa latar belakang tertentu yang membuat ia sulit bercerita. Ada banyak faktor, mungkin merasa nanti ada nama jelek, kemudian mungkin ada ancaman dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat anak itu sebetulnya untuk bercerita. Saya sependapat anak bercerita pun itu sudah sangat bagus sekali. Tidak semua anak itu punya keberanian langsung untuk bercerita. Jadi ketika dia sudah bercerita, itu betul-betul harus kita terima. Kita terima, kita dengarkan, tidak ada yang disanggah dan lain sebagainya, dan berikan kenyamanan dan kepercayaan. Setelah anak merasa nyaman, merasa percaya, baru kita berikan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada banyak faktor tergantung memang trouble atau permasalahannya. Tapi yang utama adalah bagaimana menolong anak ini. Itu yang utama menurut saya. Ada faktor di luar diri mereka, mungkin berkenaan dengan pertemanan atau mungkin ada faktor lain. Tapi bagaimana supaya anak ini merasa nyaman dulu. Bagaimana anak ini tertolong. Kalau misalkan mungkin ada ketakutan dan lain sebagainya, gimana menolong atau membantu dia dari rasa ketakutan atau trauma dan lain sebagainya. Baru mungkin di luar regulasi yang ada, untuk beberapa hal itu kita perlu berkolaborasi ya. Artinya membangun regulasi sistem, karena banyak permasalahan itu berkaitan dengan berbagai hal seperti itu. Tapi yang penting adalah anaknya dulu seperti itu. Baru to be continue berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk beberapa pihak seperti itu. Saya sebagai guru BK, nah yang pertama saya lakukan dalam pendampingan tentunya assessment. Nah, assessment ini sangat membantu saya untuk mengidentifikasi masalah yang dialami siswa, baik pribadi, sosial, karir maupun belajar. Nah, kalau dikaitkan dengan tema ini, tentu ini tentang pribadi dan sosial gitu ya. Jadi dari situ saya bisa menarik apa nih topik yang bisa saya berikan ke dalam kelas. Saya suka memantik siswa dengan diskusi-diskusi. Jadi saya banyak belajar juga dari mereka, dan pernah dari hasil asesmen itu ya berkaitan dengan pacaran gitu ya. Banyak hal yang saya pelajari dari mereka, dan sampai mereka sendiri yang menyusun sebuah poster sampai materi-materinya dan kita bahas bersama. Harapan saya juga mereka semakin paham dan banyak istilah-istilah yang baru saya ketahui dari mereka, kayak love bombing, terus banyak lah, bahkan mereka lebih tahu dari saya, dan itu saya belajar. Dan saya memang ya kadang literasinya masih kurang ya, saya menyadari itu, maka tadi juga menyentil saya pertanyaan pertama gitu, sehingga banyak sekali belajar dari mereka, kita diskusi bersama. Jadi kalau sesuai dengan assessment itu, kelas itu sangat aktif gitu, sangat hidup karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau pertanyaan bagaimana cara menyikapi bila permasalahan yang terjadi pada orang terdekat, tentu yang pertama kita tahu latar belakang orang tersebut. Nah, dari assessment itu saya bisa sedikit banyak tahu latar belakangnya bagaimana. Karena di assessment itu ada 4 hal nih.
Tidak hanya terkait sosial, tapi ada pribadi, bahkan sampai karir. Jadi bisa mengkorelasikan keempat hal itu kalau dalam kebinekaan seperti itu. Kemudian juga apabila dalam perjalanan menemui kasus-kasus kok yang cukup berat gitu ya, karena tadinya ada teknologi, kemudian pendampingan orang tua yang mungkin kurang, dan banyak faktor lah yang mendorong atau mempengaruhi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya sangat terbantu dengan data-data yang saya kumpulkan, jadi bisa mengkorelasikan sehingga, dan dari awal bisalah bagaimana membuat anak bisa terbuka, karena kita mencoba terbuka juga, memberikan ruang mereka untuk berdiskusi, dan dari diskusi dalam kelas dengan topik yang relevan itu akan memicu mereka untuk banyak cerita, bahkan banyak data yang saya dapatkan. Oh Bu, di sekolah ini tuh begini-begini, bahkan yang tadi Mas Ewa sampaikan juga hal yang tidak pantas, tapi itu dijadikan hal wajar di usia mereka. Nggak keren kalau kamu nggak seperti ini, nggak keren kamu kalau belum melakukan ini. Oh iya gitu ya. Saya yang agak wah itu nggak banget gitu ya, itu udah fatal banget ternyata di kalangan anak-anak muda ini, itu hal yang belum keren kalau belum melakukan. Jadi banyak fakta-fakta yang saya dapatkan juga gitu melalui assessment yang memang relevan gitu untuk mereka. Jadi dari assessment itu juga dikaitkan dengan data yang saya peroleh secara langsung, secara lisan. Jadi diskusinya santai walaupun itu maknanya sangat dalam. Jadi saya ambil dari situ-situ sehingga dalam pendampingan bisa mengkorelasikan. Jadi titik yang akan saya tuju cukup bisa kena gitu benang merahnya.